Apa yang dianggap manusia ilusi yang sebenarnya realitas? Filsafat, psikologi, dan neuroscience. Bagaimana kita membedakan ilusi dari realitas? Dan apakah yang kita anggap nyata mungkin sebenarnya adalah konstruksi mental belaka? Ilusi versus realitas. Batas yang kabur. Manusia sering menganggap persepsi langsung mereka sebagai realitas. Padahal otak kita aktif membangun gambaran dunia berdasarkan input sensorik yang tidak sempurna. Beberapa contoh. Ilusi optik, seperti gambar yang tampak bergerak padahal statis, menunjukkan bahwa persepsi visual bisa menipu. Rasa waktu yang melambat saat takut atau cepat saat bahagia membuktikan bahwa waktu subjektif berbeda dari waktu fisik. Emosi dan bias kognitif mengubah cara kita mengalami dunia. Misalnya, saat depresi, dunia terasa lebih suram secara harfiah. Realitas adalah konstruksi mental. Neuroscience modern seperti teori brain in a vat atau simulated reality menunjukkan bahwa otak hanya menerima sinyal elektrokimia, lalu menciptakan narasi koheren yang kita sebut realitas. Kesadaran mungkin hanyalah user interface yang disederhanakan agar kita bisa bertahan hidup, bukan representasi akurat dunia. 3. Filsafat. Apakah realitas itu ada di luar pikiran? Idealisme, seperti dalam filsafat Berkeley. Realitas hanya ada dalam pikiran. Materialisme. Dunia fisik ada independen dari persepsi kita. Fenomenologi. Husserl. Yang kita alami hanyalah fenomena, bukan benda itu sendiri. Immanuel Kant. 4. Contoh ilusi yang dianggap realitas uang hanya selembar kertas, tapi dianggap bernilai karena kepercayaan kolektif. Identitas diri. Aku adalah cerita yang otak ciptakan dari memori yang tidak selalu akurat. Warna, spektrum, cahaya objektif, tapi merah atau biru adalah interpretasi otak. 5. Pertanyaan provokatif. Bagaimana jika realitas adalah ilusi? Beberapa teori radikal, seperti matriks hipotesis atau solipsisme, mengusulkan bahwa segala sesuatu mungkin ilusi. Tapi realitas pragmatis, seperti yang digunakan sains, menganggap dunia nyata selama ia konsisten dan bisa diprediksi. Yang kita anggap realitas sebenarnya adalah model otak yang berguna untuk bertahan hidup, bukan kebenaran absolut. Ilusi adalah realitas subjektif kita. Sains dan filsafat terus mencari jawaban, tetapi batas antara ilusi dan realitas mungkin tidak pernah benar-benar jelas. 6. Mekanisme otak. Mengapa kita mudah tertipu? Otak manusia berevolusi untuk efisiensi, bukan akurasi mutlak. Beberapa proses kognitif yang menciptakan ilusi realitas. Prediksi Bayesian. Otak terus-menerus menebak apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalnya, Anda mendengar kata yang tidak lengkap karena otak mengisi celah. Seleksi sensorik. Kita hanya menyadari 0,01% informasi di sekitar kita. Contoh, efek inattentional blindness. Tidak melihat gorila yang berjalan di antara pemain basket karena fokus pada hal lain. Emosi memengaruhi persepsi. Saat takut, bayangan biasa bisa terlihat seperti hantu karena otak lebih memilih false positive daripada gagal mendeteksi ancaman. 7. Teori kontroversial. Realitas sebagai simulasi atau proyeksi. A. Hipotesis simulasi. Nick Bostrom. Apa jika kita hidup dalam simulasi komputer canggih? Argumennya, peradaban masa depan mungkin memiliki daya komputasi untuk menjalankan simulasi realistik. Jika demikian, kemungkinan kita berada di realitas dasar sangat kecil. B. Fisika kuantum. Realitas bergantung pada pengamat. Eksperimen double slit menunjukkan bahwa partikel berperilaku berbeda saat ia mati. Ini memicu spekulasi. Apakah kesadaran menciptakan realitas? Teori panpsikisme. Prinsip holografik. Alam semesta mungkin proyeksi dari informasi di permukaan cakrawala kosmik. 8. Ilusi dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap nyata waktu. Waktu fisik diukur jam versus waktu psikologis yang bisa melambat saat kecelakaan. Keputusan bebas. Neuroscience menunjukkan bahwa otak memutuskan 7 detik sebelum kita menyadari pilihan kita. Eksperimen Libet. Apakah kehendak bebas ilusi? Diri, self. Tidak ada pusat tunggal di otak yang menjadi Anda.
Diri adalah kumpulan proses yang saling bersaing. 9. Bagaimana membedakan ilusi dari realitas? Meski sulit, ada metode untuk mendekati realitas objektif, verifikasi empiris, sains, mengandalkan eksperimen yang bisa direplikasi. Konsensus sosial, jika semua orang setuju api panas, itu bisa dianggap realitas. Pragmatis, meditasi dan psikedelik, membongkar persepsi biasa untuk melihat bagaimana pikiran membangun realitas. 10. Implikasi, hidup dalam dunia yang tidak pasti. Jika realitas adalah ilusi yang berguna, apa artinya bagi kita? Kebebasan. Kita bisa memprogram ulang persepsi, misalnya melalui terapi kognitif untuk anxiety. Kreativitas. Seni dan sains adalah upaya mengeksplorasi batas realitas. Spiritualitas. Banyak tradisi mistik, Zen, Advaita, Vedanta, berbicara tentang melihat di balik ilusi. Pertanyaan lanjutan untuk direfleksikan. Jika otak adalah mesin pembuat cerita, apakah kebenaran objektif mungkin? Bagaimana teknologi VR, AR mengaburkan garis antara ilusi dan realitas? Apakah realitas hanya berguna jika diyakini secara kolektif? Neuroscience persepsi, bagaimana otak menipu kita setiap saat. Otak kita bukanlah perekam pasif realitas, melainkan mesin prediktif yang aktif membangun dunia persepsi berdasarkan asumsi, pengalaman masa lalu, dan efisiensi energi. Mekanisme kunci di balik ilusi yang otak ciptakan. Otak sebagai mesin prediksi, teori Bayesian brain. Otak tidak memproses semua informasi sensorik secara mentah. Ia membuat tebakan berdasarkan model internal. Contoh, saat melihat wajah samar dalam gelap, otak mengisi detail yang hilang. Pareidolia, melihat wajah di awan atau roti panggang. Eksperimen. Jika Anda diberi kacamata yang membalik gambar, otak akan lambat laun membetulkannya hingga dunia terlihat normal lagi. Neuroplastisitas. Mengapa ini penipuan? Karena otak lebih memilih konsistensi daripada akurasi. Ia akan mengabaikan data yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Lihat blind spot di penglihatan Anda yang selalu diisi oleh otak. Ilusi sensorik ketika input sama dengan persepsi A, penglihatan. Color konstansi, warna benda tampak stabil meski pencahayaan berubah. Apel tetap merah di siang hari dan senja, padahal panjang gelombang cahaya yang dipantulkan sangat berbeda. Motion illusion, otak mengira deretan gambar statis adalah gerakan, dasar kerja film dan animasi. B. Pendengaran, McGurk effect, jika suara ba dipasangkan dengan video bibir mengatakan fa, Anda akan mendengar fa. Bukti bahwa pendengaran dipengaruhi penglihatan. C. Sentuhan, rubber hand illusion, jika tangan palsu disentuh bersamaan dengan tangan Anda yang tersembunyi, otak akan merasa tangan karet adalah bagian dari tubuh Anda.